Selamat jumpa kembali dengan pelajaran bahasa Inggris. Semoga anak-anakku sekalian dan para peminta pelajaran bahasa Inggris selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang passive voice. Jadi pada kesempatan ini Bapak masih membahas tentang passive voice. Pada kesempatan lalu juga Bapak sudah membahas tentang passive voice, tetapi dalam bentuk simple present dan past tense. Pada kesempatan kali ini passive voice dalam bentuk present continuous. Jadi pada kesempatan ini passive voice dalam bentuk present continuous tense. Di dalam present continuous tense, passive voice-nya berbentuk sebelum kita membahas tentang passive voice, untuk kita mengingatkan kembali, Bapak mengingatkan kembali tentang active voice. Jadi bentuk active voice dari present continuous tense ini adalah subjek ditambah to be. To be-nya adalah am, is, dan are, ditambah verb kata kerja ditambah ing. Kemudian ada objek dan adverb atau kata keterangan waktu. Sedangkan kalimat pasifnya passive voice-nya adalah yang di active voice tadinya objek, maka ditulis menjadi subjek. Kemudian baru tambah to be sesuai dengan subjek. Kemudian ada verb, ada being di sini sebelum verb ing. Ada being, wajib ada being, Ini kita tulis being. Kemudian kata kerja ketiga ditambah. Anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke contoh. Number 1, you are writing a letter. No. Ini adalah dalam bentuk active voice. Di contoh nomor 1, you are writing a letter now. Di sini subjeknya you, maka to be-nya adalah are. Perlu kita pahami, perlu anak-anak sekalian pahami bahwa apabila subjeknya you, or they, or we, atau orang lebih dari satu, maka to be-nya are. Ya, kita ulang. You are writing a letter now. Kamu sedang menulis sebuah surat sekarang. Bagaimana dengan bentuk pasifnya? Maka bentuk pasifnya adalah a letter is being written by you. No. Ini kalimat pasif. Jadi
pada contoh nomor 1 ini, kalimat aktif adalah you are writing a letter now. Ini kalimat aktif. Dan kalimat pasifnya adalah yang tadinya objek, maka berpindah posisi menjadi subjek. A letter is. Ada perubahan to be di antara active voice. Kalau di active to be-nya are karena subjeknya you. Jangan di passive voice to be-nya is karena subjeknya a letter. Letter ini adalah tunggal. 1. Being, jangan lupa di dalam kalimat passive voice dalam bentuk simple, dalam bentuk present continuous, maka jangan lupa ditulis being sini. Ini auxiliary-nya. Kemudian baru tulis written. Artinya ini adalah perubahan dari kata kerja writing yang verb ing menjadi kata kerja ketiga. By you, olehmu sekarang. Jadi jangan lupa ada beberapa perubahan dari active voice ke passive voice. Ada pertama, perubahan yang tadinya subjeknya you menjadi letter. Yang tadi to be-nya are, karena subjeknya letter maka to be-nya is. Dan yang paling penting dalam penulisan passive voice dalam bentuk present continuous di sini wajib ada being. Mengapa? Karena present continuous wajib menggunakan kata kerja ing, maka di sini being ini adalah untuk menggantikan kata kerja di mana written yang tadinya ing menjadi kata kerja ketiga, maka diganti dengan being agar memenuhi syarat sebagai kalimat bentuk present continuous. Kemudian written adalah kata kerja ketiga by you now. Okay, next example number 2. Contoh nomor 2. We are eating bananas. We are eating bananas. Kami sedang makan pisang. Ini kalimat active voice. Sedangkan kalimat pasifnya adalah bananas are being, jangan lupa being gitu, being untuk kata kerja ketiga dari makan adalah eaten by us. Ini adalah kalimat pasif. Anak-anak sekalian, kita ulang contoh nomor 2 ini. Contoh nomor 2 kalimat aktifnya adalah we are eating bananas. Jangan lupa ketika subjeknya we maka to be-nya are. Dan karena ini bentuk present continuous maka kata kerjanya adalah eating. Kata kerja eat yang awal eat ditambah ing. Bananas. We are eating bananas. Kami sedang makan pisang. Itu kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasifnya adalah bananas are. To be-nya sama. Kenapa? Karena ini bananas. Lebih dari satu ya. Being eaten by us. Ini adalah kalimat pasif. Nomor 3. Contohnya adalah he is reading a book. Ini adalah kalimat active voice. Nah, sini kalimat aktif.
Jadi yang contoh nomor 3 dalam kalimat yang pertama ini adalah kalimat active voice, di mana to be-nya is karena subjeknya adalah he. Perlu kita ingat lagi, ketika dalam kalimat bentuk present continuous itu, ketika to be-nya he, she, it, dan atau bisa dikatakan orang ketiga tunggal, maka dia to be-nya is. Nah, karena ini adalah present continuous, maka kata kerjanya dalam bentuk ing. Kata kerja awalnya read ditambah dengan ing. He is reading a book. Dia sedang membaca sebuah buku. Bagaimana dengan kalimat pasifnya? Maka kalimat pasifnya adalah a book is. Jangan lupa tulis being, karena ini kalimat passive voice dalam bentuk present continuous, maka wajib ada being, dan kata kerjanya adalah read. Read ini dari kata kerja pertama sampai kata kerja ketiga itu sama, dibacanya read. A book is being read by him, olehnya. Jangan lupa, ini he artinya dia, him juga artinya dia. He identik dengan subjek, him ini dengan ditulis di akhir kalimat. Ini adalah kalimat pasif. Untuk selanjutnya adalah contoh nomor 4. She is watching. She is watching the television. Ini adalah kalimat active voice dalam bentuk present continuous. Karena to be-nya she, karena subjeknya she, karena subjeknya she, maka to be-nya is. Kata kerjanya adalah awalnya watch, melihat, ditambah dengan ing, kemudian objeknya the television. Kemudian kita rubah dalam bentuk pasif, maka pasifnya adalah the television is being by her. Nah, mari kita sama-sama memahami di sini he, dia. Ini biasanya untuk laki-laki, sedangkan she juga dia artinya untuk perempuan. Maka dari he dia berubah menjadi him, sedangkan she dia untuk perempuan berubah menjadi her. Dan pahami ya. Baik, Bapak ulang dari awal, dari contoh nomor 3 ini. Contoh nomor 3 untuk kalimat aktifnya adalah he is reading a book. Dia sedang membaca buku. Dia sedang membaca sebuah buku. Jangan lupa to be-nya is karena subjeknya he. Kata kerjanya reading. Kenapa? Karena ini adalah bentuk present continuous. Kemudian kalimat passive voice-nya adalah a book is being. Sebuah buku sedang dibaca. Kata kerja untuk membaca adalah tetap read by him, olehnya. Ya, tulisannya tetap read atau tetap tulisannya seperti ini, dia baca read. Kemudian soal contoh kalimat nomor 4, she is watching the television. Subjeknya she, maka to be-nya is. Kata kerjanya awalnya watch. Karena ini bentuk present continuous, maka menjadi watching.
the television. Kemudian bentuk pasifnya adalah the television is being, maaf ada sedikit kesalahan, is being watched by her. Ya, ini yang benar. Jadi the television is being watched by her. Televisi itu sedang dilihat olehnya. Sampai sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan paham. Dan kalau tidak paham, boleh bertanya melalui chat. Makasih. Sampai jumpa. Bye-bye.